Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanyakan, Pak Bo, sukma itu apa? Baiklah, saudaraku semuanya, dimanapun saudaraku berada, mudah-mudahan pada sampai saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, ya, tetap kuat dalam menghadapi segala keadaan yang ada. Kali ini akan saya jawab, sukma itu apa. Sebetulnya bahasan-bahasan ini sudah banyak yang membahas, dan persepsinya pun tidak ada yang sama, karena dalam segi laku spiritual akan mendapatkan hal-hal yang sangat berbeda, dan itu tidak bisa kita samakan. Makanya dari perbedaan-perbedaan itu nanti endingnya atau ujungnya, runcingnya akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Mestinya begitu. Sukma itu kan suatu hal yang gaib. Oleh karena hidup itu sendiri, maka ada sukma, ada juga nyawa. Dan sukma itu adalah perwujudan kolaborasi dari pikiran dan angan-angan. Jadi antara pikiran dan angan-angan ini menjadi sukma gitu. Oleh karena adanya hidup, pikiran dan angan-angan ini membentuk menjadi sukma, dan sukma itu akan menjadi kenyataan apabila sukma itu benar-benar diyakini. Sukma itu adalah benar-benar diyakini. Oleh karena yang membentuk sukma itu adalah hidup itu sendiri, karena itu pirantinya hidup, maka mau tidak mau manusia akan terbelenggu di situ, di angan-angan, ya. Dan sukma ini tidak ada hentinya. Sukma ini tidak ada hentinya. Sukma ini selalu ada. Jadi dengan adanya sukma, karena adanya hidup, karena itu pirantinya hidup. Paham ya bagi saudaraku? Bisa dibilang kalau sukma itu perwakilan dari angan-angan dan pikiran yang ada. Bisa dibilang begitu. Contohnya begini. Ketika kita diam, kita berangan-angan akan ada sesuatu atau akan mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Dan ketika kita berangan-angan terlalu kencang, ya, kita terlalu terbelenggu di situ, angan-angan itu akan menjadi kenyataan, baik ataupun tidak baik. Dan itu sudah saya pastikan akan terjadi. Karena menyatunya angan-angan dan akal pikiran, ini akan membentuk di luar, artinya akan membentuk di alam semesta. Dari situ kita akan bisa merasakan bagaimana Tuhan itu benar-benar memberikan kita ini dengan belas kasihnya, dengan belas kasihnya. Contohnya, ketika kita berangan-angan terlalu tinggi, ya, ingin mendapatkan ataupun ingin mencapai sesuatu angan-angan kita, dan kemudian apa yang kita harapkan itu, angan-angan itu seakan-akan tidak tercapai, seakan-akan tidak terjadi, padahal itu akan terjadi dengan sendirinya. Ini otomatis. Angan-angan akan melanglang buana terus seiring dengan berjalannya akal pikiran, akan berproses di situ. Ketika kita tidak bisa membentuk atau tidak bisa membuktikan dengan angan-angan itu, kita akan kecewa.
kita akan kecewa, dan kekecewaan itu akan menjadi sukma. Bahasa Jawanya nyukmo, membentuk ataupun menyatakan. Dan sukma itu akan diikuti oleh sukma-sukma yang lain. Oleh karena sukma-sukma yang lain itu adalah ruh yang tidak ada wadahnya, artinya ruh-ruh yang masih berkeliaran di alam semesta ini. Ini selalu mempengaruhi manusia dari segi agama, keyakinan, kepercayaan, dari segi apapun lah, dari perjalanan manusia itu sendiri, dari perjalanan spiritual itu sendiri. Sukma ini akan mengikuti terus. Oleh karena sukma ini juga butuh kembali ke asalnya. Sukma ini butuh penyempurnaan, artinya butuh sempurna, benar-benar sempurna gitu. Tidak baik, tidak buruk, tidak benar juga tidak salah. Ini pembentukan sukma ini. Ketika suatu saat kita ini benar-benar dikecewakan oleh sukma, oh kok tidak sesuai dengan kenyataan ya, apa yang saya harapkan, sukma ini akan membuktikan. Lah kalau manusianya ini kuat ibadahnya, dalam arti kuat ibadahnya, kuat dengan keyakinannya, sukma ini akan tetap dengan kasih sayangnya. Karena apa? Sukma ini akan kembali ke asalnya, kemudian bisa lewat manusia dengan laku spiritualnya yang ada. Spiritual apapun itu adalah suatu kebenaran. Makanya kalau saudara menanyakan sukma itu apa, sukma itu penjelmaan dari pikiran dan juga angan-angan, menjelma menjadi sukma. Dan sukma ini akan mengembara terus. Ketika kita tidur, sukma ini akan membentuk menjadi mimpi. Ini menggoda manusia terus, ya. Seakan-akan ini merecoki manusia, seakan-akan ini mengganggu perjalanan manusia, padahal bukan, tidak seperti itu. Dan dengan kasih sayangnya Tuhan, tetap dengan kasih sayang hidup, sukma ini akan bisa kembali ke asalnya lewat perjalanan manusia, baik itu perjalanan ibadah atau perjalanan spiritual yang lainnya. Makanya dalam hal ini saya selalu berharap kepada saudara-saudara semuanya, ya, kembali ke pribadi masing-masing. Apa yang bisa didapatkan, itulah perjalanan Anda. Apa yang Anda peroleh, itulah dari pelajaran-pelajaran yang Anda peroleh. Dan itu suatu anugerah dari Tuhan. Itu suatu anugerah dari Tuhan. Pak, bagaimana dengan orang gila? Apakah orang gila itu punya angan-angan atau punya pikiran? Saya tidak bisa menjawab secara simbolik, karena saya tidak pernah gila. Gitu. Tapi dari kenyataan yang ada, kita tidak bisa memastikan apakah orang-orang gila itu lepas dari angan-angan atau pikiran. Kita tidak bisa memastikan. Yang pasti pantulan dari mereka, pantulan dari orang gila itu akan kita rasakan. Oh, orang ini tidak bisa berpikir, orang ini sudah tidak menggunakan angan-angan lagi. Di situ sebetulnya simpel. Kalau kita mau belajar, nanti akan terus bisa, akan diberi oleh Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah membedakan apa dan siapapun itu, sesuai dengan apa yang kita pelajari, sesuai dengan apa yang kita ikuti, sesuai dengan apa yang kita maknai. Gitu. Terkadang manusia ini banyak lupanya dengan ingatnya, ya. Terlalu berpegang teguh dengan angan-angannya sehingga lupa dengan yang memberi angan-angan itu siapa. Bayangannya nanti kalau kita bisa mencapai keberhasilan akan begini, begitu, begini, begitu. Ini kan cuma bayangan, ini penjelmaan dari angan-angan itu. Ketika tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya menjadi suatu penyesalan. Dan penyesalan itu kalau kita ikuti terus, ya menyesal terus. Makanya cepat kita kembalikan ke asal usul angan-angan itu, asal usul dari penyesalan itu. Nggak peduli apapun dikorbankan demi mencapai angan-angan itu. Tetapi kalau kita bisa menetralkan angan-angan itu,
kita bisa menetralkan dengan pikiran itu, sukma akan mengikuti. Jadi intinya sukma itu penjelmaan dari angan-angan dan pikiran. Ini sukma ya, penjelmaan dari angan-angan dan pikiran. Intinya di situ. Itu. Karena apa? Angan-angan ini adalah juga penjelmaan dari roh-roh. Ya. Sukma ini penjelmaan dari roh-roh, atau angan-angan itu penjelmaan dari roh-roh yang tidak ada wadahnya. Bisa jadi roh dari korban pembunuhan, korban kecelakaan, korban perang, atau bayi bajang dan lain sebagainya. Ini selalu berkeliaran di alam semesta. Kalaupun itu membentuk atau ada wadahnya, kita sebagai manusia sudah nggak kebagian tempat. Maka untung-untungnya kita bisa belajar secara spiritual ataupun secara agama dan mampu untuk mengadaptasikan dengan lingkungan, mampu untuk menerjemahkan kondisi alam semesta. Ini satu anugerah buat kita ya. Makanya semua itu yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini, kebenarannya itu adalah mutlak. Kalau alam semesta ini kita anggap salah, semuanya salah. Kalau alam semesta ini kita anggap benar, semuanya menjadi benar. Makanya Tuhan itu tidak salah juga tidak benar. Ya, Tuhan itu suci. Suci itu nggak mau kecampuran apa-apa dan tidak mau tercampuri apa-apa. Suci itu berjalan dengan sendirinya, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan manusia. Cukup apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saudaraku paham. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.